معلمنا مربي روحنا العارف بالله شيخنا محمد الزيني بن عبد الغني مشيخنا العارف بالله الحاج محمد مشهد بن عبد احمد مؤلف هذا الكتاب ثم الى روح والدنا مشايخنا وصلي وقرئ من الله الكريم يتغشاهم الرحمه والمغفره يعيد علينا وعلى اهل بلدتنا من بركاتهم ونورهم وعلومهم ونفحاتهم أسراريتهم وكراماتهم وخصوصيتهم وأن الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرنا بزمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد نوينا التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه بالدارين آمين. متى جعلك في الظاهر ممتثلا ممتثلا لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك. متى جعلك بالظاهر ممتثلا لأمره بأن وفقك للقيام بطاعته فيسرها لك ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره أي الرضا بما يجري عليك من مولاك فقد أعظم المنة عليك حيث جمع لك بين عبودية الظاهر وعبودية الباطن. فهذان الأمران هما اللذان يلزمانك في إقامة العبودية لربك لا غير. فلماذا تتشوف وما الذي تلتمس بعد حصولهما إن كنت عبدا حقيقيا؟ وهل درجات أهل الكمال إلا التقلب في عبودية الظاهر
wa ubudiyatul batin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kembali Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga di yaumil Jum'ah, di hari Jumat ini kita diberikan Allah taufik dan hidayah untuk bisa hadir dan mendatangi tempat yang dimana di situ Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat yang luas. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada kita, dan kita mudah-mudahan diampuni segala dosa kesalahan zahir dan batin kita. Amin. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, zuriat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil ma'ad. Ma'asyiral muridin wal muridat, ma'asyiral talibin wal talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Al-Imam Al-Wali As-Sayyid Ibnu Athaillah rahimahullah wa radiyallahu anhu, mata ja'alaka bil zahir mumtasilan li amrihi. Kata beliau, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan akan engkau fil zahir, pada anggota zahir, Allah menjadikan kita, anggota zahir kita, anggota badan kita dijadikan Allah mumtathilan li amrih, yaitu melaksanakan dan menjunjung bagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu, yang pertama, apabila Allah menjadikan anggota zahir kita di dalam melaksanakan segala perintah Allah, wa razaqaka fil batin, dan yang kedua Allah memberikan akan engkau fil batin, di dalam hati. Di dalam hati al-istislam li qahrihi, akan berserah diri li qahrihi, bagi kekuasaan Allah, bagi mengarasinya Allah lawan diri kita, lawan hati kita. Nah, bilanya ada dua perkara ini dalam diri dan anggota badan hati kita, maka ujar beliau, faqad a'zamal minnata alaik, maka sungguh Allah telah mengaruniakan akan minnah, akan nikmat alaika, atas engkau. Nah, ini daripada sebesar-besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antara sekian banyak yang Allah berikan kepada kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat harta, nikmat rezeki, nikmat pangkat dan lain-lain. Bahkan nikmat yang paling agung dan agung dan agung, besar, paling besar nikmat zuhur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nampaknya, diangkatnya Nabi kita, lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu adalah nikmat yang paling teragung, termulia, terbesar. Di bawah daripada nikmat zuhurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu diantaranya Allah memberikan di dalam anggota badan kita itu orang yang melaksanakan perintah Tuhan, perintah Allah. Nah, pertama nih, bilanya kita tergerak anggota badan awak kita itu untuk melaksanakan perintah Allah, sembahyang, anggota badan kita ini kita bawa menuntut ilmu, anggota badan kita ini kita bawa berbuat baik, bersedekah, kita bawa awak badan kita ini berpuasa. Zahirnya kita nih, anggota zahir badan kita mau kita melaksanakan perintah Allah, di antaranya sembahyang, menuntut ilmu dan lain-lain. Maka kita sudah satu mendapatkan karunia, anugerah dari Allah, minnah. Bukan hanya nikmat, akan tetapi faqad a'zamal minnah. Bukan faqad a'zaman ni'mah, tapi minnah. Dan yang kedua, lalu di dalam beribadah, di dalam beramal kita itu, lalu batin kita atau hati kita basarah lawan Tuhan. Kayak apa basarahnya Allah? Kita dibasarahnya lawan Allah di dalam beribadah, di dalam mumtathilan bi amrihi itu bujur-bujur basarah lawan Allah. Artinya kita beribadah dan beramal zahir, lalu Allah pulang memberikan dalam beribadah itu kita berserah dengan sebenar-benar ikhlas. Hamba amal yang istislam li gahrihi, hanya di dalam hati kita tatkala beribadah beramal itu jelek, bujur-bujur hati kita basarah lawan Tuhan. Jangan peribahasanya kita beribadah, kita beramal itu tasarah Tuhan Jangan ibarat sembahyang toh. Kita sudah sembahyang, zahirnya sudah sembahyang, hati pulang kita mantapakan, kita sarhakan lawan Allah dengan memantapakan keikhlasan lawan Allah. Lalu setelah kita mengerjakan ibadah dan kita memperbaiki hati dengan berserah, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tasarah Tuhan lagi hendak menerima kehendak kadang. Artinya di dalam beribadah, di dalam beramal mumtathilan al-zahir mumtathilan bi amri, di dalam beribadah zahir itu kita itu kadang mengharapkan daripada balasan-balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Beribadah beramal walaupun kita samuaan sabarataan kita beribadah beramal hendak minta balas. Nah, tapi kalau kawa dan Allah memberikan rezeki, memberikan karunia lawan hati kita itu bujur-bujur basara. Nah, ini jasirin yang faqad a'zamal minnah. Yang kita dikawa di dalam beribadah, di dalam beramal, kawa yang dua perkara ini. Bilanya sudah kawa kita kuasai yang dua perkara ini dalam beribadah, zahir maupun batin, maka kita akan mendapatkan karunia yang besar. Kalau yang pertama itu mudah aja lawan kita.
kita dimumtathilan li amrihnya, melaksanakan, mengerjakan, menggawi perintah Allah Subhanahu wa taala itu mudah jalan kita. Contohnya yang ada kita nih, pasti sembahyangan barataan. Adakah ada sembahyang? Yang ada nih. Ini 5 waktu toh. Nah, berarti menunjukkan kita yang pertama ini jadi Allah menjadikan anggota zahir badan kita itu sudah melaksanakan perintah Allah dalam sembahyang 5 waktu. Menuntut ilmu itu juga. Ini yang pertama nih mudah jalan kita. Sembahyangan kita, puasaan kita. Kita nih kayaknya sampai menuntut ilmu, penuntutan ilmu zahir di anggota badan kita tahu. Mudah aja yang pertama. Nah, tapi yang kedua ini berat kecuali jazwarazaqaka fil batin. Kecuali Allah yang memberikan lawan kita. Allah yang menghendaki lawan orang yang beribadah, beramal anggota badan, kemudian hatinya pulang bujur-bujur besar. Bujur-bujur di dalam beribadah, beramal, hati kita itu sudah beribadah, beramal, lepas saya sudah yang kada mengharapkan apapun lawan Tuhan, dan kita beribadah, beramal itu sudah bujur-bujur ikhlas. Nah, orang ya tadi Islam digahring orang yang bujur-bujur menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, hati di dalam beribadah ya ikhlas. Ikhlas. Orang ikhlas itu kada mengharapkan napa-napa, semata-mata beribadah, beramal lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, lamunnya sudah karena Tuhan, tasarahai lagi Allah. Kita beribadah tu lillahi ta'ala, beramal tu lillahi ta'ala, sudah kita beribadah. Niat kita beribadah, sembahyang apapun ibadah kita lillahi ta'ala, tasarah Tuhan. Ya sudah, kita istislam besarah. Amanakah Tuhan hendak menampakkan ke surga kah, ke neraka kah, kepada setiap orang beribadah beramal. Cuma kita sudah menyerahkan ibadah dan hati kita di dalam beribadah. Seandainya Allah mentakdirkan kepada orang yang ahli ibadah itu orang yang lillahi ta'ala dan bujur-bujur ikhlas lillahi ta'ala, sudah bujur-bujur besarah hati itu dalam beribadah. Seandainya Allah mentakdirkan orang itu karena sudah bujur zahir dan batinnya itu bujur, seandainya Allah mentakdirkan orang itu ke dalam neraka, tapi Allah meridai, jabaran bahasa itu senang aja, karena neraka itu keridhaan Tuhan juga, keridhaan Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala pasti setiap orang yang beribadah zahir kemudian hati kita bujur-bujur besarah diri ya ikhlas, pasti Allah memberikan, mengaruniakan lawan kita yaitu surga. Faqad a'zamal minnah. Maka bilanya kau wajar beliau yang dua perkara ini dalam diri kita setiap yang beribadah, yang beramal, kau menjaga dan memelihara, maka dia mendapatkan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu minnah. Maka yang ngaran minnah, kata-kata minnah bukan nikmat. Kalau nikmat itu terkadang nikmat tuh harus melewati usaha kita. Nikmat, misalnya orang hendak sugih, naiknya usaha lalu sugih, lalu pesugihannya itu nikmat pemberian Tuhan, karena ada usaha kita. Ilmu, orang hendak alim, lalu berkat menuntut ilmu alim, berpengetahuan agama, berilmu, menuntut Nah, tatkala sudah dapat ilmu,
maka dia mendapatkan nikmat berupa ilmu. Karena inya ada usahanya. Kalaunya minnah itu lebih daripada nikmat. Bahkan minnah itu karunia pemberian Tuhan. Yang minnah tersebut itu adalah semata-mata pemberian Tuhan. Itu minnah. Yang tanpa, walaupun usaha kita toh, tapi yang ngarannya minnah itu Allah yang memberikan kepada setiap hamba-hambanya. Ya termasuk yang tadi warazaqaka fil batin al-islam, kada semuaan orang yang beribadah, orang yang beramal, awak yang nomor 2 ngene. Sambahyang awaknya. Cuma kada banyak orang-orang yang dalam salat, dalam beramal ibadah itu yang bujur-bujur istislam hatinya. Hati itu bujur-bujur basarah lawan Allah, bujur-bujur ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bilanya kawa hatinya itu bujur-bujur basarah, pastinya akan mendapatkan minnah dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lawan kita karunia beribadah, beramal zahir, dan diberikan Allah taufik dan hidayah dalam beribadah beramal tersebut untuk bersarah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral talibin wa talibat, muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi orang yang hendak dapat nikmat yang luar biasa dari Allah, minnah yang luar biasa dari Allah, tentunya melewati dahulu amal kita beribadah, beramal. Karena di dalam ibadah, di dalam beramal tersebut, disitulah kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam beribadah di dalam beramal, bahkan di dalam menuntut ilmu, disitulah kita mendapatkan rahmat dari Tuhan. Ya, kita yang ada di sini nih, alhamdulillah, sekarang ini kita dapat rahmat dari Allah. Kenapa? Karena kita beribadah, karena kita menuntut ilmu, rahmat dalam kita. Nah, yang rahmat itu, yang ngaran rahmat tuh harus kita tuntut, harus kita dapatkan. Jangan hanya ulama sekedar kita mencita-cita hanya hendak dapat rahmat Tuhan, hendak dapat rahmat Allah, hendak dapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-citanya nih, tapi kada disesuaikan dengan pekerjaan. Nah, itu ujar ulama sama lawan orang yang mencita-cita berisi kebun yang berbuah, kemudian dijual tapi kada ditanam. Itu juga rahmat. Mencita-cita hendak mendapatkan rahmat dari Allah, tapi kada mau bekerja, beramal, hanya kada mau melaksanakan apa perkara-perkara yang mendapatkan rahmat dari Allah. Pada mau yang man tamanna minallahi rahmatan walam ya'mal khairan kana karajulin tamanna min ardi thamar walam yabdhur badran. Siapa-siapa yang mencita-cita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ini itu hendak mendapatkan rahmat dari Allah, walam ya'mal khairan, akan tetapi inya kada mau berbuat baik, kada mau beramal, kada mau beribadah, kada mau menuntut ilmu. Nah, sedangkan ibadah itu adalah buahnya rahmat. Sedangkan menuntut ilmu itu buahnya kita mendapatkan rahmat. Sedangkan bersedekah itu buahnya mendapatkan rahmat. Sedangkan orang yang berbuat baik, hasil buahnya itu
adalah kita mendapatkan rahmat. Ini mah cita-cita aja hendak dapat rahmat. Ya kayak orang hendak alim, tapi mengaji kada, menuntut ilmu kada. Itu termasuk tamanni. Oman tamanna minallahi rahmatan wa lam ya'mal khairan. Kada mau berbuat baik. Kana karajulin tamanna min ardihil samar. Sama ujar ulama seperti seseorang yang mencita-cita tanahnya itu dipenuhi dengan buah-buahan. Akan tetapi inya kada mananam bibitnya. Hasillah orang nih hendak panen mengatam benih karena aja aku karena mengatam karena bulihi 200 balik. 200 balik cita-citanya, tapi mana rada kada, betanjang kada, mananang kada juga, disamprut kada juga. Nah, sebulan 2 bulan adalah hasilnya berbuahlah. Dalam mimpi benar ya berbuah. Nah, yang arahnya tamanni cita-cita. Cita-cita tamanni itu cita-cita yang kada mungkin terjadi. Nah, cita-cita atau tamanni cita-cita yang kada mungkin terjadi karena kada diusahai. Orang itu sudah umur 70 tahun lalu bercita-cita hendak jadi pemuda. Umur 20 tahun rambut hambur beban sudah, gigi 3 gusi aja lagi, mata kaur perlu sandal aja tawa sama berurang. Mencita-cita hendak jadi pemuda pulang. Iya ngarannya dalam ilmu nahu itu ngarannya tamanni, cita-cita yang kada mungkin terjadi. Jadi yang ngarannya rahmat, kita hendak dapat rahmat itu harus ada usaha kita, yaitu dengan cara beramal ibadah, beramal yang mumtathilan li amrih. Kita zahir kita melaksanakan perintah Tuhan, yaitu disuruh kita beribadah, disuruhnya kita beramal. Hati pulang perbaiki, sesuaikan dalam beribadah beramal atau bujur-bujur basarah lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sempurna yang 2 perkara, pastilah mendapatkan karunia yang agung dari Allah. Mata ja'alaka bil zahir mumtathilan li amri bi an waffaqaka lil qiyam bi ta'ati wa yasurru halak. Yaitu bagaimana Allah menjadikan lawan kita, zahir kita ini mengerjakan perintah Allah. Bi'an dengan bahwa contoh taswirnya, dengan bahwa Allah memberikan taufik akan engkau lil qiyam bi ta'atihi, untuk melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Tentunya orang yang kawa imtithalan li amri bil zahir itu, tentunya orang itu dapat taufik dari Tuhan, dapat taufik hidayah dari Allah untuk mengerjakan imtithal li amri tadi, untuk mengerjakan ibadah. Jadi semata-mata kita kawa beribadah, beramal, kita ada di sini nih, dudukan sini nah, kita itu semata-mata karena dapat taufik hidayah Tuhan. Allah memberikan taufik hidayah lawan kita.
Kalaunya kita kada dapat taufik hidayah dari Allah saat ini sekarang ini, tentunya kada berada di majelis nenek. Tahu di manakah? Artinya kita kada dapat taufik hidayah dari Allah untuk duduk di majelis ilmu agama. Tatkala kita diberikan Allah kawa duduk di majelis ibadah, majelis ilmu, masjid, langgar dan lain-lain sebagai tempat-tempat kebaikan, tentunya di saat itulah kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah. Bi an waffaqaka, Allah memberikan kepada engkau yaitu kita melaksanakan ketaatan. Dan wa yasurruhu bizabi yasurruhalak, dan setiap ibadah amal imtithal li amrih, ibadah-ibadah tersebut Allah mudahkan akan ibadah beramal tuh untuk engkau. Dan kita alhamdulillah dapat taufik dari Allah beribadah beramal, menuntut ilmu, kemudian dimudahkan Tuhan pulang, dimudahkan Allah. Nah, di dalam kemudahan itulah kita beribadah beramal, di situ kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Waffaqa taufik wa yasurru hidayah. Allah mudahkan, bilanya kita mudah, lalu apa? Umpat saja tuh di tempat-tempat kebaikan, karena kita dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan Allah, taufik hidayah Allah berikan lawan kita dalam beribadah beramal. Nah, bilanya kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah untuk beribadah, beramal amal saleh, inilah ujar Al-Imam Haddad, kita itu mendapatkan daripada orang-orang yang mendapatkan tanda-tanda keberuntungan, orang yang mendapatkan sa'adah, yang mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perkataan beliau, wa'lam anna anwana as-sa'adah ay yuwaffiqallahu al-'abda lil 'amali salih wa bi hayatihi wa yassiruha lahu. Jadi Muhammad, ketahuilah olehmu wahai orang-orang yang menuntut ilmu nih, ketahui bahwasanya di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan keberuntungan dari Allah, orang yang mendapatkan kesuksesan dari Allah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang Allah berikan taufik kepada hamba lil amal salih, untuk beramal ibadah, beramal saleh fi hayatihi, di dalam selama hidupnya. Bilanya kita tergerak hati kita, senang hati kita untuk beribadah, beramal saleh, karena Allah memberikan taufik dan hidayah yang kita beribadah, beramal saleh, menuntut ilmu, berarti kita sudah mendapatkan keberuntungan dari Allah. Jadi kita kalau mengukur diri kita, apakah kita ini termasuk orang yang dimudahkan Tuhan di dalam beribadah atau kada? Au yassirlahu, dimudahkan. Apakah kita ini termasuk orang yang dapat taufik dalam beribadah? Bilanya orang yang dapat senantiasa dapat taufik hidayah beribadah dan dimudahkan Tuhan, berarti kita ini termasuk orang yang beruntung. Mudahan beruntung dunia akhirat kita pada saat ini. Itu aja. Yang mudahan keberuntungan taufik hidayah Tuhan dalam beramal saleh
dan selalu dimudahkan Allah ini sampai akhir hayat kita. Beribadah beramal tuh dimudahkan Allah. Beda dengan orang yang kada dimudahkan Tuhan di dalam beramal salih, dalam beribadah, bahkan orang tersebut dijadikan Allah nyatanya akan dapat taufik hidayah atau dalam beribadah beramal. Bahkan orang itu diuji Tuhan dengan amal-amal jahat, amal-amal yang kada baik. Sebaliknya orang tersebut mendapatkan tanda-tanda kecelakaan, kerugian. Dan orang ini tahu beribadah beramal, tahu baik dapat pahala beribadah beramal tahu. Nah, cuma kada dimudahkan Tuhan. Ya bahasa kita ada aja halangannya terus. Padahal ini tahu nih baik nih, nuntut ilmu, amal saleh tahu baik. Tapi di dalam setiap amal-amal kebaikan itu kada diberikan Tuhan taufik hidayah, bahkan dipersulit Allah di dalam beribadah beramal. Kayak apa dipersulitnya Tuhan dalam beribadah beramal tau? Ya tadi ada aja yang napa gangguan bisikan-bisikan syaitan. Lalu kada jadi yang kada dimudahkan Tuhan kan? La yasir, alasannya mata lah ngantuk, hendak guring. Biar mulai rumah ngantuk, jadi ngantuk kapan dulu sampai ke majelis saja biar guring ya juga. Berarti sudah kita orang yang mengerjakan amal saleh dimudahkan Tuhan. Padahal ngantuk banget di rumah nih. Sampai ke masjid, ke majelis tambah ngantuk lagi. Asalkan jangan tengah jalan aja ngantuk macam guring di gardu. Dan singgah tuh kurang ngantuk. Mengantuk-ngantuk tuh kita bisa beda motor, takutan kalau bina kecelakaan dan lain-lain. Dek bawa singgah, warung banyak aja, asal jangan salah warung. Tapi yang nyamannya juga deh, kita makan kendaraan tuh. Ada yang bisa membawa pengganti kan. Ngantuk udah sepeda motor tuh, mendikarasi juga. Untung juga misalnya kawan bisa membawa, bisa manunggang, bisa manunggangakan. Dan Allah mudahkan lawan kita beribadah, beramal. Dan ini karunia yang luar biasa. Kita dapat taufik hidayah dari Allah beribadah. Tapi kalau kita tahu itu baik, amal perbuatan baik, tahu aja baik, dapat pahala. Cuma kita dipersulit macam-macam alasan ini itu, hendak berdagang lah, hendak macam-macam. Apalagi biasanya berdagang. Nah, berarti kita termasuk orang yang jauh daripada tanda-tanda keberuntungan. Apalagi kita nih alasan misalnya ada kawan sembahyang, ada kawan beribadah, ada kawan menuntut ilmu, alasannya karena berdagang aja. Berarti kita sudah dikalahkan dengan apa? Bujukan-bujukan hawa nafsu syaitan. Dan makanya ujar hukama itu, apabila di dalam yakun bitajir salas besar, apabila kada ada di dalam diri seorang pedagang itu 3 perkara, iftabara fid daraini jami'an. Niscaya ujar hukama orang-orang ahli hikmah yang kada ada dalam diri pedagang itu 3 perkara, niscaya dia menjadi fakir susah dunia akhirat.
susah dunia akhirat. Nah, orang yang berdagang nih, di dalam berdagangnya itu ada yang 3 perkara ini, makanya saya orang yang berdagang tersebut menjadi susah dunia akhirat. Pada hakikatnya walaupun orang tersebut laris manis laku kelihatannya toh, tapi ujar ulama pada hakikatnya orang tersebut menjadi susah dunia dan akhirat. Karena ada di dalam diri pedagang tersebut 3 perkara. 3. Atau bukan hanya pedagang aja, orang yang berusaha, yang dagang boleh. Atau orang yang jadi pejabat, usaha juga. Jangan sampai ada di dalam orang yang berusaha tersebut yang 3 perkara ini. Bilanya ada 3 perkara, yang 3 perkara tersebut, maka susah. Ya diantaranya aja tuh. Jadi orang yang menjadi pedagang atau orang yang berusaha itu supaya kada menjadi orang yang susah dunia akhirat, dia itu harus memiliki nafsun muhafazun li thalath. Dia harus memiliki jiwa yang menjaga, yang memelihara 3 perkara. 3 perkara. Nah, siapapun pedagang, pengusaha, napanya lagi, peternak sapi, peternak ayam, peternak burung, apa lagi itu, peternak, pokoknya hewan-hewan, supaya orang tersebut menjadi orang yang sugih dunia akhirat dengan usahanya tersebut. Apapun itu usaha, harus memiliki nafsun muhafazah bi thalath, harus memiliki jiwa yang kawa menjaga 3 perkara ini. Pertama, al-jum'ah, Jumat. Apapun usaha kita, dagang, tani, batukar lum, bajual lum, tani itu, jangan sampai meninggalkan sembahyang Jumat. Jumatnya ditajir pedagang dan Jumat. Kenapa? Jadi ulama tuh menyebut yang jadi Jumat tuh lebih didahulukan, mungkin dan boleh jadi pedagang-pedagang itu tatkala hari Jumat mereka itu kadang menutup dagangan mereka, tuh, lalu kadang melaksanakan sembahyang Jumat, ada melaksanakan salat Jumat. Alasannya orang lain bertutupan ya, biar aku buka aja karena lupa ada rezeki kena. Nah, padahal seorang tajir, seorang pedagang. Nah, jadi seorang pedagang itu harus bujur-bujur menjaga sembahyang Jumatnya. Sembahyang Jumat. Ya kadang-kadang kalapahan, lalu tak bantai, kira-kira diambil orang berjumaat kadang. Berjumaat kadang misalnya kira-kira, alhamdulillah yang pedagang di Baru ini berjumaat pada taan Nabi. Kenapa? Nah kayak itu jadi kayak itu, karena khawatirnya tuh, kalau orang pedagang kan datang masuk ke kampung kita,
Lalu mereka karena sebab kelalahan, kelapahan, lalu kada kaum paturang bajumahan. Khawatirnya orang tersebut membawakan ke kampung kita dosa, yang mana dosa tersebut akan mengakibatkan Allah menurunkan bala musibah di kampung kita. Dengan sebab ada orang yang di kampung kita itu daripada mengerjakan sesuatu yang dilaknat dimurkai Allah. Bujur aja kayak itu aja. Kisahnya ada di zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Allah Isa dalam majalah Susaniyah kalau ada hilang. Di Isa kan Nabi Musa kan. Isa Allah. Dahulunya Nabi Allah Isa itu tatkala masuk di perkampungan orang sidin datang ke kampung orang. Tatkala datang ke kampung orang ini melihat Nabi Allah Isa itu kampungnya itu Masya Allah tumbuh-tumbuhan sigar-sigar, tanaman-tanaman sigar-sigar. Jika ibarat orang yang bakabun lombok itu sigar, ada yang bengking. Orang yang batanam sesemangka, ada yang ada manis halus kenal. Orang yang bakabun, orang yang bahuma tanahnya subur. Kenapa jadi subur? Karena di kampung itu keberkahan diturunkan oleh Allah. Bahkan di kampung tersebut Nabi Allah Isa yang aku datangi pertama kali aku datangi kampungnya itu penuh dengan penduduk, banyak rami yang kayak itu kita nih. Japari bahasanya orang berumah itu berlapis-lapis, habis 2, habis 3, akhirnya tertinggal limit. Mencatat bingung tukang tulis, hanya bola yang udah tinggal, tertinggal. Akhirnya semakmurnya tuh kampung, makmurnya yaitu kampung desa karena penuh dengan keberkahan Allah. Berusaha di kampung tersebut nyaman. Peribahasanya berusaha itu ada lagi ke kampung orang, di kampung seorang alhamdulillah cukup aja. Nuri subuh batang hari buhuma bakabun. Karena waktu menuntut ilmu, beribadah sampai tulak, sembahyang tulak, makmur berkah kampungnya. Artinya di kampung tersebut semuaan alhamdulillah orang-orang yang ahli ibadah. Walaupun saya berdua ada yang kada tapi beribadah aja cuma kada tapi kada bersambahyang tuh jam 9 hanya harus subuh untuk kada tapi kada tapi beribadah. Lalu menyapa ibadah dasar bujur mahati akan waktu tepat waktu sembahyang. Makmurnya luar biasa kampung. Senang Nabi Allah Isa melihat. Kalau mencari rezeki nyaman tumbuh-tumbuhan, bertanam. Sudah kada lawas, berlalu waktu. Datang pulang Nabi Allah Isa alaihissalam ke kampung tersebut, berubah drastis 99%. Tatkala masuk ke dalam kampung tersebut Nabi Isa kan Nabi Musa kajian antara Nabi Musa Isa. Dilihati oleh Nabi Allah Isa kampung itu sunyi tanpa penghuni. Kada orang lagi. Rumah yang dahulunya baik-baik, bagus-bagus, kada ada yang mendiami. Orangnya larian, orangnya bukahan. Bahkan orang yang bakabun, orang yang batanam, orang yang bertumbuh-tumbuhan, kada mau jadi gersang tanahnya. Batanam semangka mati, batanam lombok, batanam waluh ada lawas mati.
matian. Kambang pun matian. Kambang nih matian sudah jil-jil nih. Tabahana kada tapi taharagu lagi. Kambang takipayan sudah sebahagian. Allah. Obah hari biang ianya aja bang. Pas itu kemarin cari kambang. Sampai orang ke orang aja bang. Kira-kira aja bang. Laki di rumah, misalnya di laki. Pada tahara gua kan lagi akibat cari kambang aja pas itu kemarin. Allah. Ini kira-kira ambil hamalingnya aja, bawa aja. Anda sarang bujur dahulu tuh ada juga sarang apa bahandak CCTV di muka apa? Di muka di halaman tuh. Lu ada orang yang mengambil kambang ber-CCTV. Muka apa juta? Artinya berharga banget. Berharga banget sampai di CCTV itu. Yang amas yang sakilo di rumah kan di CCTV ini kambang. Jadi anda di CCTV. Tapi yang larang musiman jelek ambihan. Mudahan kita menuntut ilmu ini kada musiman. Beribadahan kada musiman. Itu aja. Biar aja musim kambang, musim penghujan, musim kemarau, musim apa? Musim orang balakian, pengantin, biar aja. Musim jangan musim tadi Pak. Asalkan jangan bermusim menuntut ilmu, jangan bermusim. Beribadah sembahyang jangan bermusim. Kada bilanya kada berduit hanya musim sembahyangan. Bilanya surut usaha kerja hanya musim menuntutan ilmu. Nah itu pun musim jangan. Akhirat kita jangan bermusim-musiman. Mengkawai ya tadi istiqamah. Jadi hadis tadi hadis mimbar. Nah, supaya kita nih mempersiapkan amal ibadah nih jilai sebelum kita mati. Yang jar ulama itu dalam kitab kita belum kutip di antara persiapan kita sebelum mati kita itu harus mempunyai sebaik-baik amal, sebaik-baik ibadah. Di antaranya ulama tafsir orang yang mengerjakan ahsanuhum amala, orang yang memperbaik mengerjakan sebaik-baik amalan itu sebagus-bagus amal ibadah yaitu kita mengerjakan sebaik-baik ibadah itu kawa di dalam mengerjakannya istiqamah. Ya ahsanuhum amalan, ahsanuhum amalan, ahsanu amala sebaik-baik ibadah, ahsanu amala. Ya di antara ahsanu amala kita beribadah, beramal, menuntut ilmu istiqamah yang kada bermusim. Nah, itu kita beribadah ini usahakan kawa istiqamah. Wa in galla ya Rasulullah sekalipun kita sedikit beribadah beramalnya. Tapi kita kawa terus beribadah beramal. Nah, sesuai dengan doa yang sering ulun sampaikan nih pengajian. Setiap orang yang kawa istiqamah beribadah beramal menuntut ilmu sebagaimana dalam doa istiqamah pasti diberikan Allah di ujungnya itu akhir umurnya wa husnul khatimah. Kan husnul khatimah. Pian dirancang berdoa minta taubat wal maghfirah, nasallallahu min asar wa taubah wa taufiq wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah. Kita minta lawan Tuhan nih beribadah beramal istiqamah menuntut ilmu pasti diberikan Allah ujungnya husnul khatimah. Husnul khatimah yang ada nih sampai kamati kita menuntut ilmu insyaallah husnul khatimah sabarataan amin. Ya istiqamah husnul khatimah. Itu tadi Nabi Allah Isa alaihissalam datang suatu saat kembali ke kampung tersebut berubah, kurangnya hilangan madaman kada lagi bapak muni biar harat ke rumah tapi kada dia mandiami. Kenapa jadi orang larian? Karena orang larian yang keluar kampung itu karena di kampung itu sudah kada kau bakabun
Bacari rajaki kada kawa lagi, tandus sudah tanahnya, lalu mereka keluar ke kampung yang lain untuk mencari rezeki. Bahkan madam kepada tanda. Bingung Nabi Allah Isa, ta'ajab Nabi Allah Isa. Lalu batakun Nabi Allah Isa, bukannya batakun, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, tahukah engkau kenapa yang dahulunya engkau datang ke sini? Kampung itu berkahnya luar biasa, tapi setelah beberapa saat engkau kembali lagi sudah berubah. Karena dahulu pernah ujar wahyunya Allah Subhanahu wa taala, suatu kali ada orang luar kampung lewat di kampung tersebut. Kemudian setelah lewat di kampung tadi ada suatu sungai, yang mana sungai tersebut itu yang orang yang lewat nih batang pungas saja, batang pungas muha, batang pungas, tapi orang yang lewat dan masuk di kampung tersebut yang batang pungas, orangnya ada penyembahyang, ada sembahyang. Nah, setelah keluar dari itu kampung orang yang ada penyembahyang dan membasuh muha di sungai tersebut, akhirnya Tuhan menurunkan bala, musibah, kampung tersebut jadi gersang. Bahkan dahulunya orang mencari uang rami di sungai itu, ini uang kita kadang juga parah karing, sebab orang yang kada sembahyang masuk ke dalam itu kampung batang pungas, karingnya sungainya tuh karing karenanya. Bahkan iwak-iwak pun matian bukahan karena orang yang kada sembahyang. Dan jadi luar biasa azab laknat akibat daripada orang yang kada sembahyang, apalagi sembahyang wajib, apalagi Jumat yang seminggu sekali aja. Jumat sekali boleh, ada yang Jumat boleh, boleh ada. Yang sekali itu aja kada Jumat, itu akibat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisahnya nang kita tuh tajir pedagang, makanya nih di mana ada masjid di situ ada pasar, di mana ada masjid di situ ada pasar. Itu di Martapura tuh, sehingga alam masjid pasarnya karena dulu kada imbah, kada tuntung lagi orang bawirit sudah pengumuman dijual obat berpanau bahari aja udah sekolah bahari, belum orang ilah-ilah sudah berdausi ahlah udah buka yang berjual obat panau kudis kurang bukan gitu ya di kampung ini. Jadi ilah-ilah sudah berdausi ahlah kada terbaca lagi, padahal penting banget ilah-ilah sudah berdausi ahlah yang 5 kali itu aja. Orang yang mengamalkan itu setiap Jumat, kita membaca ilah-ilah sul firdausi ahla, pasti orang tersebut mati membawa iman, mati husnul khatimah. Dan ini amal ibadah. Dan yang 5 kali itu aja seminggu sekali pulang kita baca, ada tiap hari toh. Hantu lalakiannya mun bibinian nya kada membaca, nya kada mau sedikit. Mun hendak jua bang membaca bibinian boleh aja membaca. Hari Jumat bibinian ilah-ilah sul firdausi ahla wala ala naril jahimi. Faham di taubat wa ghafir dzunubi fa inna ghafir dzambil azimi. Boleh aja. Kada ada yang mengharamkan. Kalau hendak misalnya mengambil tafaulan, kalau laki-laki mereka disunahkan membaca itu, sedangkan perempuan aku ingin jadi binian hendak juga masuk surga, hendak juga mati husnul khatimah, hendak juga mati beriman, kawalah diamalkan juga hari Jumat, tafadhol silahkan. Ada yang melarang. Itu biniannya. Yang khawatirnya yang laki di masjid kada membaca, yang bini di rumah pun kada juga.
Nah, jadi kalau nyalaki di masjid membaca hanya membawa mudahan dua bini anakku keluargaku mati husnul khatimah beriman beradaan. Nah, yang khawatirnya laki kada membaca di masjid langsung orang baru pertama turunan sudah. Yang dihadapi obat samputan, yang dihadapi misalnya parang, yang dihadapi apa macam-macam iwak karing. Kita kan masih gitu untuk buat wahai baju mahal minggu sekali aja. Baju mahal nih, yang ilah-ilah surga si ahlak tuh, yang 77 kali Fatihah, Qul huwallahu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, usahakan kawa baca juga seminggu sekali. Itu amalan apa? Amalan sugih, amalan penyelamat bini anak keluarga. Yang 77 kali itu hanya doanya pulang. Yang 7 kali doanya tuh Allahumma ya ghani ya hamid ya mujid ya mudi ya mujid ya rahim ya wadud tuh. Semuanya itu amal-amal yang baik yang menyebabkan kita sugih, mati beriman, mati husnul khatimah. Hanya itu menyelamatkan kita dunia akhirat, bini anak-anak kita tuh semua itu. Dan kita disuruh mengamalkan seminggu sekali aja, kada seminggu 2 kali itu khusus ubah sembahyang Jumat. Ya mudah-mudahan nih ayo wafiqa Allah berikan taufik hidayah dalam kita mau mengerjakan itu. Nah seminggu sekali nih. Lihat itu orang-orang yang masih di luar tuh. Ada orang itu. Lamunnya kada dua, lamunnya kada tuntung itu. Ada Tuhan yang bagi yang hendak yang pada hendak ya tadi buka ke pasaran juga tuh. Karena kita rugi, sedangkan kita sabaratan hendak bersama amal ibadah, hendak selamat, hendak husnul khatimah, hendak beriman. Kita ini alhamdulillah di kampung khususnya di Banjar nih masih tak amalkan ini. Lamunnya di luar, di Berau, di Bulungan, yang 77 ini ilahi apalagi ilah sudah beda dari Allah liya ganiyama ya mudiyama itu kada lagi mereka amalkan, ada lagi dibaca mereka. Yang ada pulang menggawi itu tau, yang baca 77, yang membaca yang doa tadi, yang 77, yang zikir 77 tuh ada yang menggawi kada lawas dicoret, kada lagi dinikahkan panitia jadi nama, jadi khutbah ataupun imam. Itu keras sana tak? Jadi ada, tapi alhamdulillah dulu kawah malam itu kawah aja tau. Belum tetap pun gawe biasa harus juga. Yang sekali sama sawang ini ada tiap minggu tuh. Dan pada ada di antara yang kita yang jamaah-jamaah kita tuh. Padahal aja residin yang mahutbah itu yang jadi imam bubuhan kita Banjar juga. Bukan kita Banjar, kenapa yang Tuhan yang dulu sedih nih kenapa jadi kata kawak membawa orang nangka itu. Padahal seorang belajar aja kelebihannya tahu, fadilahnya tahu, bahkan kita yang 77 dan yang Allahumma ya ghani bahkan ilahi kita pernah mendengar daripada yang disampaikan Abah Guru Sekubur dalam rekaman sidin kita mendengar. Kenapa jadi kita yang guru ustaz-ustaz bubuhan Banjar nih kada mengamalkan itu? Rupanya nang kayak itu tadi sekalinya ini di Banjar aja di Berau ada di antara yang ustaz ini menggawing itu mbak salam yang 77 sekalinya kan dipasang lagi, ada lagi sedikit, ada lagi kompak berataan. Oh berarti dia si guru ini yang menjamah kita nih. Berarti orang ini membaca itu karena apa? Karena takutan kada jadi khutbah lagi, kada dipakai lagi. Nah berarti itu sudah kada apa? Sudah kada ikhlas. Mengamalkan itu takutan kalaunya kada dipakai orang lain. Nah makanya namun yang ada dipakai orang mau khutbah, kada dipakai orang jadi imam 500.000 nggak ada dapat.
Nah, 1,5 juta bayarnya. Kita 1,5 juta yang khutbah yang 5 menit, yang jadi imam misalnya 10 menit 1,5 juta, mau kita nulis 1,5 juta berapa bulan mengumpulkan 1,5 juta betul. Berarti jar guru gini berarti bubuhan nama ustaz-ustaz yang muda yang di sana-sana itu berarti ada tujuan yang kada lamunnya kita ikhlas karena Allah Ta'ala gawi aja tak apa aja gawi. Makanya caranya orang yang membaca 77 itu kan batis jangan sampai merubah. Yang baca 77 toh batis tetap dalam keadaan duduk tawarruk, dalam keadaan duduk tahiyat akhir, jangan berubah. Nah itu pulang syaratnya toh. Syaratnya tetap lamunnya pendahuluan bangnya dasar kada tawarruk besilah aja sembahyang besilah tuh bang cuma kada merubah daripada asal daripada tahiyat akhir. Nah akhirnya kampung yang dahulunya makmur berkat ada orang yang lewat dan bertampung mas membasuh muha. Akhirnya Allah menurunkan bala tandus dan kada berkah lagi. Itu orang yang pendatang aja, apalagi misalnya orang yang di kampung. Orang yang di kampung seorang juga dasar di kampung kita juga yang kada baju mahat kada, sembahyangan kada. Jadi makanya seandainya seandainya ada juga orang yang kada penyembahyang, kada baju mahat di kampung kita lalu Allah kadang menurunkan bala sebagaimana yang terjadi zaman Nabi Allah Isa, itu memang dasar karena yang jalur hari Rabu tadi, dasar karena ada yang menahan bala musibah yang turun di kampung kita itu. Di antaranya mereka aulia Allah dan orang-orang saleh di guru-guru kita yang bertiga ini ada. Padahal boleh jadi kita ini banyak maksiat dosa, dan alhamdulillah orang yang bersih daripada dosa kesalahan. Antarong doa mudah-mudahan dosa ulun diampuni oleh Allah. Dosa kita sabarataan. Jumat. Yang kedua wal jamaah, itu usahakan bagi pedagang, bagi orang yang berusaha itu usahakan yang sembahyang berjamaah. Kita usahakan tetap kita gawi walaupun misalnya di rumah berdua aja kan, hanya ada nilainya berjamaah. Yang ketiga, yang terakhir jangan sampai orang yang menjadi seorang pengusaha, pedagang, pejabat, jangan sampai meninggalkan matalabil ilm di ba'dis saat, meninggalkan menuntut ilmu. Apakah gawian kita pejabat kah? Pedagang kah? Petani kah? Peternak kah? Usahakan jangan kita itu meninggalkan menuntut ilmu agama. Tetap jazidin kita itu memiliki nafsun muhafazah li thalas, orang yang menjaga jiwa kita, yang menjaga memelihara 3 perkara ini, supaya di dalam kita berusaha, dalam berdagang dan lain-lain sebagainya, menjadi kita itu sugih dunia dan akhirat. Tapi kalau kita meninggalkan daripada 3 perkara, sebab 3 perkara ini akhirnya kita sembahyang kada, menuntut ilmu kada, beribadah, beramal kada, sebab 3 perkara sebab berusaha berdagang lalu yang 3 perkara yang kada dikerjakan, maka akan menjadi susah dunia dan akhirat. Ma'asyiral talibin wa talibat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jazidin Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah dalam kita di dalam beribadah, beramal. Nah, bilanya kita kawal melaksanakan ibadah zahir kita, kemudian hati kita istislam, berserah diri kepada Allah, ikhlas karena Allah, maka kita akan mendapatkan sebesar-besar daripada nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Sambungannya kayaknya belum sudah. Jadi diberitahukan kepada jamaah sebagaimana tahun-tahun biasa, kita yang hendak menabung, catat aja ngarannya, menabung untuk haulan abah guru. Ini adalah lagi kurang daripada 100 hari lagi kita haulan abah guru. Jadi
Jadi sebagai kita tetap kita jalankan aja kayak biasa. Siapa yang hendak menabung, catat aja ngarannya. Ada yang dahulu biasa setengah 150 atau boleh lebih ya 1 juta, 2 juta kah, terserah ya. Atau aku aja mampu saya ini aja jumpa menabung, tulis saya juga. Tulis saya juga. Kalau aja berapa kah? Bebas 10.000 aja kah? Cuma ada juga bahasa ngarannya yang tercatat daripada orang-orang yang termasuk daripada iktimam dengan haulnya para mereka aulia Allah. Jadi daftar aja ngarannya, tulis aja ngarannya untuk kita menabung sampai kita haulan dalam Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir sahabat taala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan zahir batin kepada kita, dipanjangkan Allah umur dalam taat ibadah, dan kita dosa kesalahan umat abah kita, guru-guru kita lagi ataupun bini dan anak-anak zuriat kita dapat terkabul zahir batin, dan segala hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan, dimudahkan, dilancarkan Allah, dan kelak nanti kita di akhir umur mendapatkan husnul khatimah. Amin 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 Allahumma ya rabbal alamin. Terbaca wasiat, mana pahalanya kita haji